Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 30 Juli berjudul Kehidupan Mantan Penjahat. Harus diakui betapa mudahnya menjadi seorang pendeta atau menjadi hamba Tuhan dewasa ini di denominasi gereja tertentu. Sementara itu profesi pendeta atau hamba Tuhan dipandang sebagai profesi yang dapat memberi kehidupan dan penghormatan dari cara atau jalan yang tidak sulit. Seorang mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan mengaku bertobat sangat mudah dibawa ke seminari atau sekolah Alkitab untuk menjadi hamba Tuhan. Biasanya karena mereka memiliki latar belakang jahat atau sangat buruk seperti itu dan menyatakan bertobat, maka dapat membangkitkan empati dan simpati orang Kristen terhadap mereka, yang membangkitkan empati atau simpati lebih orang Kristen yang lebih besar, yang lebih besar terhadap mereka. Dengan mudah mereka mendapat fasilitas untuk studi di seminari atau di sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab. Tidak jarang orang-orang Kristen berlomba memberi dukungan beasiswa untuk mereka, tentu dengan harapan mereka dapat menjadi pendeta yang baik. Banyak orang lupa atau tidak menyadari mahasiswa mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan adalah orang-orang sakit dengan stadium khusus yang harus mendapat perawatan khusus pula demi kesembuhan atau perbaikannya. Harus sungguh-sungguh dipersoalkan apakah mereka semua benar-benar telah mengalami pertobatan. Tidak mudah mengetahui seberapa sungguh-sungguh pertobatan yang mereka alami. Lagi pula pertobatan adalah sebuah proses yang harus terus berlangsung dalam kehidupan setiap hari. Untuk memulihkan mereka harus ada pelayanan khusus. Tetapi faktanya hal ini banyak diabaikan. Kalau jujur, banyak seminari dan sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab tidak menyediakan fasilitas penanganan khusus bagi mereka. Sering dalam masa pendidikan di seminari atau di sekolah tinggi teologi, mahasiswa mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan menjadi biang masalah yang mengganggu mahasiswa lain dalam proses pendidikannya. Tentu tidak semua mereka berkeadaan sama, tidak semua begitu. Memang ada yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang benar sehingga dalam masa studi mereka tidak menjadi biang masalah. Bahkan ada yang lebih baik dari mereka yang belum pernah mengalami dan melakukan kejahatan seperti mereka. Pengalaman masa lalu bukan sesuatu yang menyandera seseorang sehingga tidak bisa lebih baik dari orang yang belum pernah hidup dalam kejahatan secara umum. Kalau mahasiswa mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan yang belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan pendidikan teologi tidak merawat mereka dengan benar, ketika mereka lulus sebagai orang-orang yang diakui sebagai hamba Tuhan dan ditapiskan menjadi pendeta, mereka dapat mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri dan pekerjaan Tuhan yang luas. Tetapi kalau mereka benar-benar bertobat, saudaraku, yang bertobat sungguh-sungguh dan mengalami perubahan kodrat, maka mereka bisa lebih efektif di ladang pelayanannya. Karena pengalaman hidup mereka selain menjadi kesaksian, mereka juga dapat menggarap orang-orang yang memiliki latar belakang kehidupan seperti yang mereka pernah jalani di masa lalu. Pengalaman masa lalu bukan menjadi kebanggaan, tapi kesaksian yang memicu orang yang hidup dalam kehidupan yang salah, yang jahat dapat dipertobatkan. Dalam hal ini yang penting bukan hanya berhenti menjadi penjahat, tetapi mengenal normal baru di mata Allah. Harus dipahami bahwa
Kekristenan adalah jalan hidup, yaitu jalan hidup Yesus. Semua orang percaya diproyeksikan untuk mengalami perubahan kodrat sehingga dapat mengenakan kehidupan Yesus. Untuk ini, moral secara umum seseorang harus sudah baik, barulah kemudian bertumbuh terus untuk mencapai kesempurnaan di dalam Yesus. Saudaraku, kalau moral secara umumnya saja rendah, sangatlah tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan dalam Yesus. Kesempurnaan atau keserupaan dengan Yesus. Kesempurnaan atau keserupaan dengan Yesus. Adapun orang-orang yang adalah mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan, memerlukan penanganan khusus untuk perubahan atau kesembuhan jiwanya. Kalau seminari atau sekolah tinggi teologi tidak mengubah mereka secara memadai, berarti menjerumuskan mereka dan jemaat yang mereka layani dalam kehancuran. Saudaraku sekalian, selama dalam pendidikan di seminari atau di sekolah tinggi teologi, orang-orang yang adalah mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan bisa berperilaku baik-baik karena peraturan sekolah. Tapi pada dasarnya bisa saja benih dosa dan kejahatan mereka belum tergarap secara tuntas. Benih dosa dan kejahatan ini bisa muncul kembali, saudara, dalam berbagai manifestasi ketika sudah menjadi pendeta di ladang Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ditegaskan bahwa orang-orang seperti ini adalah pasien yang perlu penanganan khusus oleh seminari dan sekolah tinggi teologi. Kalau ada pendeta mantan narapidana dari kasus kejahatan atau mantan pecandu narkoba atau mantan preman jalanan, ya, mereka harus berjuang tiada henti untuk terus bertumbuh. Kita harus terus menyadari bahwa perubahan kodrat adalah proses yang harus terus berlangsung sampai seseorang menutup mata. Jadi, saudaraku, hendaknya kita tidak berpikir kalau seorang mantan penjahat bertobat pasti menjadi orang baik. Sama seperti orang yang beragama lain menjadi Kristen, langsung pasti jadi baik, belum tentu. Mereka butuh pelayanan khusus supaya mereka menemukan kehidupan normal baru yang dikehendaki Allah. Sola Gracia.